Nama Ketua BEM UI Melky Huang belakangan ini jadi pembicaraan lantaran aksi vokalnya yang gemar mengkritik pemerintah Presiden Jokowi. Menyinggung elit politik hingga mencecar universitasnya sendiri. Banyak netizen dan tokoh publik yang geram karena tindakannya yang dinilai berlebihan dan tak sedikit juga yang menuding Melky hanya caper untuk mendapat kepopuleran semata. Namun di balik kontroversi itu, Melky ternyata bukan mahasiswa biasa. Ia memiliki segudang prestasi yang menakjubkan. Lantas, seperti apa fakta hidup, prestasi hingga latar belakang Melky Huang yang sebenarnya? Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil Melkisedek Huang atau yang lebih dikenal dengan nama Melky Huang dilahirkan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2000. Anak dari seorang pria bernama Eryudi Huang ini menghabiskan masa sekolahnya di Pontianak, di mana pada tahun 2016 ia masuk ke SMA 1 Pontianak dan lulus pada tahun 2019. Menariknya, sambil menunggu masuk kuliah, Melky Huang menjadi tenaga pengajar sukarela di rumah belajar Matalangi selama 2 bulan. Suatu hal yang jarang dilakukan oleh pemuda seusianya yang mungkin lebih memilih bersantai-santai daripada harus jadi guru sukarela. Kuliah. Di tahun 2019, Melky disuruh oleh orang tuanya untuk kuliah ke Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan administrasi hukum dan langsung terjun ke organisasi kampus dengan masuk di Intern at Social and Political Affairs BEM UI, Fakultas Hukum pada Oktober 2019 sampai Februari 2020. Ia kemudian menjadi staf bagian hukum dan aksi strategis pada Februari 2020 sampai Maret 2021. Karir organisasinya semakin menanjak usai terpilih sebagai Wakil Kepala Departemen Riset Hukum dan Aksi Strategis BEM Fakultas Hukum UI pada Maret 2021 sampai Januari 2022. Setelah itu, Melky kemudian menjabat sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI dari Januari 2022 sampai awal tahun 2023. Barulah pada Januari 2023, ia terpilih sebagai Presiden BEM Universitas Indonesia sampai saat ini. Prestasi. Sejak ia masih berstatus sebagai pelajar di Pontianak, Melky sudah banyak menorehkan berbagai prestasi. Di antaranya, ia pernah meraih medali perak pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di tahun 2017, ia juga meraih peringkat ketiga pada ajang Parade Cinta Tanah Air yang dihelat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2018, ia juga meraih juara 1 pada Lomba Musik Tradisional Melayu yang digelar oleh Pemkot Pontianak. Tak sampai itu, Melky juga pernah menjadi perwakilan Kalbar pada Festival Musik Puisi Nasional 2018 dan menjadi juara 1 di kompetisi debat hukum Piala Bergilir Kapolda Kalbar yang diselenggarakan di Universitas Tanjung Pura tahun 2018. Sementara di masa kuliah, Melky sempat meraih penghargaan Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Hukum UI tahun 2020. Jejak organisasi. Gila organisasi, begitulah pepatah yang pantas disematkan kepada seorang Melky Huang. Jauh sebelum jabatan yang diembannya saat ini, Melky merupakan anggota Barisan Inti Makara Merah atau Barikara yang merupakan tempat aktualisasi nilai bergerak dan mengabdi di bawah naungan bidang sosial politik BEM FHUI. Di sini ia menjadi anggota sejak Oktober 2019 sampai sekarang. Selain itu, ia juga merupakan anggota Forum Mahasiswa Kalbar Fomakara UI sejak September 2019 sampai saat ini. Di sisi lain, Melky juga pernah magang di LBH Jakarta sejak Agustus 2021 sampai November 2021. Setahun kemudian, ia kembali magang di Tampu Bolon, Cho and Partners Law Firm pada Agustus 2022 sampai Februari 2023 kemarin. Dengan banyaknya pengalaman organisasi dan magang yang dimilikinya, tak berlebihan rasanya jika Melky Huang akan jadi orang besar di masa depan. Kepribadian.
Melky memiliki kepribadian yang kritis dan pemberani karena ia tak segan mengkritik siapa saja, termasuk Presiden Jokowi. Namun yang jadi persoalan, kadang kritikan ataupun tindakan yang dilakukannya terlalu berlebihan dan kurang perhitungan. Termasuk rencananya untuk menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya, seperti yang terjadi pada saat Soeharto diturunkan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Namun hal tersebut tak akan terjadi pada Presiden Jokowi. Pertama, alasannya, indeks kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sangat besar, yakni di atas 80%. Jadi, buat apa masyarakat atau para mahasiswa melakukan aksi menurunkan seorang pemimpin yang berhasil memimpin negaranya? Kedua, menurunkan Jokowi dengan cara paksa di tahun terakhirnya hanyalah tindakan yang sia-sia. Lain ceritanya, jika ingin menurunkan Jokowi di tahun pertama ia memimpin, mungkin hal tersebut masih terdengar masuk akal. Tentang seniornya, ancaman Melky Huang kepada Presiden Jokowi sebelumnya yang tersebar lewat sebuah video podcast di YouTube Abraham Samad menuai komentar dari mantan Ketua BEM UI 2012 sekaligus staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini. Menurut Valdo, gaya kritik BEM UI masih sama seperti saat ia berstatus sebagai mahasiswa UI. Ia juga menyebut di tengah kemajuan zaman, seharusnya BEM UI bisa mengkritik pemerintah secara langsung. Bahkan ia mengajak Melky untuk debat secara terbuka tentang peranan BEM yang sebenarnya. Alih-alih meminta maaf dan bersikap sopan kepada seniornya, tantangan debat tersebut langsung diterima oleh Melky Huang pada 22 Juni lalu. Melky menyebut Valdo tidak perlu mengajarinya tentang peranan BEM karena ia sudah paham akan hal itu. Ia juga sesumbar akan mengajari Valdo Maldini dan seluruh pemimpin di negeri ini untuk menegakkan demokrasi dan taat konstitusi. Ancaman pembunuhan. Kritikan kerasnya kepada Presiden Jokowi yang katanya mau mengakhiri kekuasaan dengan baik atau berdarah-darah membuat Melky mendapat serangan teror dari segelintir orang. Melky membeberkan banyak DM yang isinya ancaman terhadap dirinya yang akan dilaporkan ke polisi dan ada juga pesan yang berisi ajakan untuk berkelahi. Tak cukup sampai di situ, ada juga sebuah DM yang disebarkan oleh Melky yang intinya berupa ancaman pembunuhan terhadap dirinya dengan cara dibakar hidup-hidup. Terlepas dari kontroversinya, Melky merupakan mahasiswa yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sosok mahasiswa yang berani mengkritik pemerintah namun juga harus sesuai dengan porsinya. Selain itu, Melky harus bisa memperhitungkan setiap tindakannya. Salah-salah malah berujung blunder dan masuk penjara akibat terlalu kritis dalam berbicara. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!